Di sini kami akan mengupas mengenai problematika LGBT dalam konstitusi di Indonesia, serta mendengarkan opini dari penulis bangsa mengenai maraknya LGBT tersebut. Sebelumnya, mari kita melihat video pembuka dari kita. Pada Senin 23 Mei 2022, Duta Besar atau Dubes Inggris untuk Indonesia dipanggil Kementerian Luar Negeri terkait pengibaran bendera LGBT. Pasalnya pengibaran bendera di kantor Kedubes Inggris di Jakarta tersebut menuai polemik dari Polemik seputar lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT kembali masih diperbincangkan dengan polemik yang didasari hubungan seksual sesama jenis ini telah mendapat perhatian seluruh lapisan masyarakat sebagian besar dari biasanya. Bagi para pendukungnya, LGBT tidak lagi dipandang sebagai bentuk penyimpangan seksual dan masyarakat karena didasari dari kebebasan yang pembahasan kami malam hari dan dengan ketika bendera LGBT yang disuarakan seharusnya ini pada tanggal 17 Mei dari diskriminasi masyarakat dan sekaligus ini sewajarnya. Mari mengupas mengenai maraknya LGBT di Indonesia. Pertama-tama kita perlu mengenal apa itu LGBT. Secara umum LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender. Dalam istilah tersebut terdapat aspek orientasi seksual dan identitas seksual gender. Nah, untuk memahami lebih dalam pengertian LGBT, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa orientasi seksual dan identitas gender merupakan dua hal yang berbeda. Pengertian orientasi seksual adalah ketertarikan seseorang secara seksual atau secara emosional pada orang lain dengan identitas gender tertentu. Contoh paling umumnya yaitu heteroseksual, yang artinya orang-orang yang tertarik dengan gender berlawanan dari dirinya sendiri. Seperti seorang laki-laki yang hanya tertarik pada seorang perempuan dan sebaliknya. Sedangkan identitas gender lebih mengacu pada kesadaran diri untuk mendeskripsikan atau mendefinisikan diri sebagai perempuan, laki-laki, transgender, non-binary, dan lain-lain. Nah, setelah mengetahui perbedaan antara orientasi seksual dan identitas gender, maka saya akan menjelaskan secara singkat setiap huruf di singkatan LGBT. Yang pertama, L, yaitu lesbian. Lesbian adalah istilah yang digunakan untuk perempuan yang orientasi seksualnya mengarah pada sesama perempuan. Yang kedua yaitu G. Secara umum, istilah G digunakan untuk individual laki-laki yang tertarik pada laki-laki. Yang ketiga yaitu B. Biseksual. Biseksual merupakan istilah yang mendeskripsikan orientasi seksual seseorang yang menyukai atau tertarik pada semua jenis kelamin. Yang terakhir yaitu transgender, yaitu istilah untuk menyebut seseorang yang merasa dirinya memiliki identitas berbeda dengan jenis kelamin bawaannya sejak lahir. Selanjutnya kita akan membahas faktor penyebab terjadinya LGBT. Secara umum terdapat 3 faktor penyebab. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi bentuk, pembentukan, dan perkembangan perilaku seseorang. Misalnya ketika seseorang berteman dengan orang yang termasuk LGBT atau masuk ke dalam circle yang berisikan LGBT, maka kecenderungan dia akan ikut atau terjerumus karena terpengaruhi lingkungannya. Selain itu, adanya pengaruh budaya luar juga merupakan salah satu penyebab perilaku ini dapat terjadi. Yang kedua yaitu faktor keluarga. Jika seorang anak mengalami kekerasan di lingkungan keluarganya, contoh seorang anak perempuan yang mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya atau saudara laki-lakinya akan berpikir untuk membenci lawan jenisnya. Alhasil dia akan memilih hidup sebagai LGBT karena pengalaman hidup yang tidak mengenakan. Yang ketiga adalah faktor genetik, yaitu penyimpangan seperti lesbian, gay, biseksual, atau transgender bisa terjadi karena adanya riwayat keturunan dari anggota keluarga sebelumnya. Dalam tubuh manusia terdapat kromosom seorang laki-laki normal adalah X dan Y, dan perempuan
yaitu X dan X. Namun di kehidupan nyata bisa ditemukan bahwa seorang laki-laki memiliki kromosom XX dan Y. Kelebihan kromosom ini bisa menyebabkan dia memiliki perilaku menyerupai seorang perempuan. Selanjutnya kita akan membahas dampak dan solusi atau cara mengatasi LGBT. Dampak dari LGBT sangat banyak jenisnya. Secara fisik, penyimpangan LGBT dapat menyebabkan kanker anal yang dapat diderita pasangan gay, HIV/AIDS karena gaya hidup seks yang bebas dengan banyak orang, dan lainnya. Selain itu, LGBT juga berdampak pada pendidikan. Terdapat sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa mereka yang menyebut dirinya LGBT memiliki permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar dibanding dengan siswa atau siswi yang normal, karena mereka merasa ketidakamanan dan 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah. Nah, agar tidak terjadi penyimpangan LGBT, maka kita perlu mengatasinya. Contohnya dengan cara menjaga pergaulan, lebih sering diadakan seminar atau penyuluhan tentang LGBT di sekolah-sekolah, dan dikeluarkannya undang-undang yang melarang adanya LGBT agar hal tersebut tidak menyebar semakin luas. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah LGBT merupakan fenomena penyimpangan orientasi seksual dan identitas gender yang belakangan ini banyak dibicarakan. Selain itu, terdapat banyak faktor mulai dari lingkungan hingga faktor keluarga yang menyebabkan seseorang menyimpang menjadi LGBT. Nah, itu tadi opini dari kita. Tidak seru jika kita tidak mendengarkan opini dari mereka. Ayo kita simak opini dari mereka tentang LGBT di Indonesia. Hashtag apa kata mereka? Ini perkenalkan terlebih dahulu ya, dengan siapa, angkatan berapa, dari prodi apa. Nama saya Risti Wainingsih dari angkatan 2001 Agroteknologi. Saya Nifah dari jurusan Agroteknologi angkatan 2020. Halo Kak, dengan siapa? Perkenalkan, nama aku Fadiana Khairani Dari prodi apa? dari Prodi Agroteknologi. Halo Kak, dengan siapa? Dior, Dari prodi? EP. Oh, juga. Halo, dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Sevi. Ya, dari jurusan? Agrotek. Jurusan Agrotek. Oh, dua-duanya ya. Halo Kak, dengan siapa? Perkenalkan, dengan saya Mita Yuliana. Saya mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2021. Itu seperti hubungan antara sesama jenis gitu. Yang bisa perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Sepemahaman saya, LGBT itu perilaku penyimpangan seks, yaitu kita menyukai sesama jenis, jadi cewek suka sama cewek, cowok suka sama cowok. Menurut saya sih LGBT itu ya itu kan kalau menurut norma-normanya kenegaraan kita sih adanya persimpangan kan. Banyak yang nggak setuju, apalagi di agama tertentu kan melarangnya. Kan tetapi ya gimana lagi keadaannya seperti itu. Kalau menurut saya tuh LGBT itu kayak hubungan sesama jenis atau transgender gitu. Menurut pandangan saya, LGBT itu adalah suatu bentuk kelainan seksual yang mana biasanya manusia normal itu berorientasi pada misalnya laki-laki kepada perempuan, sedangkan pandangan LGBT sendiri mungkin lebih ke laki-laki kepada laki-laki, bisa kita sebut gay, perempuan kepada perempuan bisa sebut lesbi, atau ada lagi yang tidak bisa mengidentifikasi rasa ketertarikan seksualnya antara perempuan atau laki-laki, yang mungkin jika tidak salah saya sebut, saya bisa menyebutnya sebagai BI. Kalau penyebarannya di Indonesia nggak terlalu luas ya, tapi semakin kesini semakin meningkat. Kalau menurut aku sih udah nyebar, tapi nggak luas banget karena Indonesia itu nggak kayak di luar negeri yang artis-artisnya ketahuan LGBT terus fine-fine aja, karena sejauh ini nggak sampai kayak gitu. Kalau saya semakin kesini itu semakin meluas ya. Apalagi adanya budaya-budaya barat
yang mulai masuk, karena LGBT di daerah barat atau di negara Eropa itu sudah dia mulai kampanye melegalkan, karena akhirnya dampaknya ya ke negara-negara yang berkembang seperti kita ya. Untuk saat ini menurut saya ya luas dan semakin marak karena adanya COVID ini kayak semakin marak, apalagi dengan munculnya kaum LGBT di media sosial. Menurut saya mungkin ada, cuman tidak terlalu luas karena negara kita itu tidak terlalu menjunjung tinggi tentang LGBT, yang mana mungkin untuk kalangan umum itu masih sebagai aib atau hal yang tak wajib tutupi. Namun saya yakin di belakang itu tetap ada 1 atau 2 orang. Mungkin karena pengaruh lingkungan sama pergaulan bebas. Kalau menurut aku, cewek suka sama sesama cewek itu karena alasan dari mereka itu karena udah nggak percaya lagi sama cowok. Terus adanya cewek yang berpenampilan kayak cowok jadi cewek ganteng kayak gitu, yang bikin cewek jadinya suka sama cewek yang berpenampilan kayak cowok itu tadi. Nah itu kalau fenomenanya, aku sendiri kan nggak LGBT jadi nggak tahu ya fenomenanya kenapa itunya. Mungkin adanya rasa tidak percaya dengan lawan jenisnya atau bagaimana itu Mungkin kalau dari segi orangnya itu gara-gara mungkin ada trauma seperti itu, jadi kayak takut terhadap lawan jenisnya, terus mungkin gara-gara faktor lingkungan juga. Penyebab kaum LGBT menurut saya itu sudah udah bawaan kelainannya gitu loh. Maksudnya bukan muncul karena keadaan eksternal, tapi menurut saya lebih kepada keadaan internal, yang mana ketertarikan kelainan seksualnya sudah bawaan dari diri sendiri ya, Ma. Enggak, menurut aku enggak. Sepengetahuan saya belum melegalkan, karena banyak ya pro kontra, apalagi yang kemarin fenomena yang kemarin kemarin kan lagi rame juga kan sosial media tentang LGBT yang di salah satu YouTube ya kan, sampai trending di mana-mana itu. Karena ya di negara kita masih belum melegalkan, tapi banyak yang sudah menjalankan, akhirnya jadi pro kontra. Kalau menurut kita enggak ya, soalnya kan Indonesia sendiri kan punya agama ya kan. Nah, menurut agama kan juga nggak diperbolehkan buat kayak gitu. Tentu saja berdasarkan kebijakan pemerintah dan hukum di Indonesia, LGBT tidak dilegalkan sama sekali, karena negara kita adalah negara yang berprinsip pada hukum, juga menganut negara yang mempercayai adanya Tuhan. Jadi dengan demikian LGBT bukanlah suatu hal yang bisa dipandang benar atau legal di negara kita. Mungkin kurang baik untuk dipandang, atau mungkin kurang baik untuk terhadap pengaruh pergaulan juga, dan bagi penerus bangsa juga kayaknya kurang baik juga. Kalau aku sangat menentang keberadaan mereka, karena itu udah secara agama nggak sesuai kodrat. Terus juga kalau hukum di Indonesia nggak ada ya, kalaupun di lingkungan kita ada teman-teman kita yang menyimpang LGBT gitu ya, menurut aku nggak perlu dilebar-lebarin deh, nggak perlu sampai itu. Ya menurut saya sih fans-fans aja, selama tidak mengkampanyekan LGBT itu baik dan sebagainya, terserah, kan itu pilihan hidup masing-masing. Ya kan kaum LGBT sendiri kan punya hak kan, tapi sebagai pemerintah mungkin bisa mendampingi untuk mengarahkan kaum itu untuk kembali ke jalan yang lebih lurus mungkin. Menurut saya itu sudah menjadi privasi mereka, entah mereka atau mau tinggal bersama atau tidak, dan itu bukan urusan kita untuk mengusik mereka, menanya lebih lanjut tentang privasi mereka. Selama mereka tidak mengganggu kepentingan umum, menurut saya itu tidak apa-apa. Dampak LGBT terhadap bangsa
mempengaruhi pola pikir, terus kayak penerus masyarakat LGBT itu mungkin menjadi pengaruh buruk bagi masyarakat sekitar, sehingga juga mempengaruhi kayak pertumbuhan pola pikir dari generasi-generasi yang selanjutnya gitu. Menurut saya adanya kaum LGBT itu mempengaruhi banget ya, saat kalau kodratnya cewek sama cowok bisa menghasilkan keturunan, terus kalau dilegalkan ada di Indonesia, kita jadinya cewek sama cewek itu kan nggak ada generasi penerus, nggak ada keturunan. Mereka bilangnya bisa ngadopsi anak gitu karena udah banyak banget anak-anak terlantar di Indonesia kayak gitu misalnya. Tapi menurut aku tetap aja nggak bener, karena harus ada keluarga yang normal gitu. Ya mungkin secara SDM semakin berkurang aja. Mungkin nah itu juga nggak tahu, apalagi dampaknya kan ya secara norma agama dan ya berpikir secara waras saja udah jelek kan. Pastinya berdampak negatif ya, soalnya kaum LGBT itu kalau semakin marak kan generasi kayak tidak tercipta generasi baru gitu. Tentunya adanya kaum LGBT berdampak besar bagi penerus bangsa, yang mana kelainan seksual ini bisa menyebabkan menurunnya angka pernikahan, menurunnya angka kelahiran, yang mana misal diibaratkan laki-laki menikah dengan laki-laki, apakah ada keturunan setelahnya? Jika perempuan menikah dengan perempuan pula, apakah ada keturunan setelahnya? Maka dari itu hal itu mungkin bisa berdampak pada menurunnya angka pernikahan, angka kelahiran, dan sektor-sektor lainnya. Mungkin penyuluhan atau rehabilitasi seperti itu saja. Solusi yang paling tepat itu ya kita nggak usah terlalu nganggep keberadaannya aja sih. Kalau misalnya memang ada gitu, tapi mereka kan selalu bilang itu ya apa sih kalau istilahnya tuh humanity gitu masih ya bilangnya kayak gitu. Itu salah kan, itu menyimpang. Menurut aku kalau aku ada temen yang punya perilaku seks menyimpang kayak gitu, aku bakal saranin dia ke psikolog atau kenapa, karena misalkan ada yang alasannya punya trauma sama cowok, trauma jatuh cinta sama cowok, jadi akhirnya jadi sukanya ke sesama cewek karena nganggapnya lebih saling memahami kayak gitu. Itu mungkin aku bakal kayak coba deh kamu konsultasi ke psikolog karena itu perilaku menyimpang. Jadi mungkin solusinya ya keberadaan mereka jangan dianggap berlebihan nih kayak gitu sampai disebarin ke sosmed, itu jangan. Kalau untuk solusinya saya sendiri kurang paham. Maksudnya kan LGBT itu pilihan orang, pilihan masing-masing, pilihan jalan hidupnya orang masing-masing. Jadi kalau menurut kita ya kalau ada sekitar kita ada yang LGBT ya dikasih pengertian dan sebagainya. Jadi biar LGBT ini tidak semakin marah dan semakin dia berkembang lah di negara kita. Apalagi itu sudah keluar dari norma-norma norma-norma baiknya manusia lah. Berdampak negatif ya, soalnya kaum LGBT itu kalau semakin marak kan generasi kayak tidak tercipta generasi baru gitu. Menurut Anda, solusi apa yang tepat untuk mengatasi maraknya LGBT saat ini? Diberi pendampingan, sosialisasi. Menurut saya, karena saya berpendapat bahwa LGBT merupakan kelainan seksual yang sudah ada sejak lahir atau bawaan dari diri mereka sendiri. Mungkin hal yang saya sarankan mungkin kurang tepat atau mungkin bisa dilakukan atau tidak, namun saya yakin hal ini bisa sembuh melalui dengan terapi-terapi bersama psikologis secara perlahan, dan juga diimbangi dengan kemauan daripada si oknum-oknum LGBT itu sendiri. Karena meskipun kita sudah diterapi atau mendapat penanganan psikologis, tapi jika dalam diri kita sendiri tidak ada niat untuk lebih ke jalan yang benar, maka itu tidak akan bisa. Nah, itu tadi opini dari kami
kewajibannya masing-masing. Sayangnya di Indonesia sendiri kelompok LGBT tidak begitu diterima di masyarakat karena menurut masyarakat kelompok LGBT dirasa dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat luas, terutama generasi penerus bangsa. Jadi kesimpulannya, belajarlah pada tempat yang sesuai. Dalam artian, jika memang kelompok LGBT tidak diterima di Indonesia, maka pemerintah perlu mengatasinya segera. Mungkin dengan melahirkan undang-undang baru atau membentuk undang-undang baru yang berkaitan dengan masalah tersebut, sehingga kelompok LGBT dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang memang benar-benar menerima adanya kelompok LGBT tersebut. Sehingga dengan begitu antara kelompok LGBT dan juga masyarakat luas yang menolak adanya LGBT itu saling menghargai dan juga menghormati, di mana kelompok LGBT dapat hidup dengan tenang di lingkungan yang memang benar-benar menerimanya, dan masyarakat luas tidak perlu melakukan diskriminasi, penindasan ataupun menghina adanya kelompok LGBT. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Harapan saya untuk semua penonton yang telah melihat video kami, semoga dapat mengambil hikmah dari video tersebut dan menjadi bermanfaat bagi kalian semua akan kesadaran mengenai konstitusi yang ada di Indonesia. Harapan saya dengan video ini dapat memberikan manfaat serta mengedukasi bagi masyarakat atau mahasiswa yang telah Harapan saya semoga saya semakin bermanfaat. Dan tentunya harapan saya semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada para pemirsa dan juga memberikan pelajaran untuk kita saling menghormati dan juga menghargai satu sama lain. Harapan saya dengan video ini yaitu semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat mengatasi serta mengurangi